Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang penuh berkah ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Bidayatul Nashaikhul Ibad li Imam Syekh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi yang mensyarahi kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dalam melaksanakan ngaji kitab Nashaikhul Ibad ini, sehingga kita bisa mendawamkan, bisa melanggengkan ngaji kitab di setiap malam rutin jam 8. Ini tadi udah agak keliwat jamnya, sehingga perlu kita percepat karena 1 jam nanti kita akan mengkaji kitab secara sorogan, kitab Nashaikhul Ibad ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam akhir kitab Ihya Ulumuddin, alaika bimudawamati mutola'atil kitab fiyadil awliya wa tabaqatil azkiya. Kita bisa melanggengkan ngaji kitab di tangannya para wali-wali Allah dan juga membersihkan hati kita, sehingga kita tidak hanya memikirkan keduniaan kita, tapi juga mencari sangu nanti di akhir atau untuk menghadapi yaumil kiamah. Untuk itu marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa sahabbahu tabi'in tabi'inat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'i malaikatillah wa awliya'illah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila walidaina wa ila masyayikhina wa asatidatina wa mudirina wa liman lahu haqqun alaina wa ila jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berkirim hadiah Fatihah dan utamanya kepada muallif hadzal kitab Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah kita mulai ngaji kitab kita ini dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-maqalatu utawi pangucap as-sabiatu kang nomor 7. An Daud dan Nabi saking Daud an Nabi kang dadi Nabi alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Daud assalamu utawi keselamatan. Qala dawuh sapa Nabi Daud ukhiyati wahayuake sapa Daud fil zaburi ing dalem Zabur. Wa huwa utawi Zabur iku kitabun sawijine kitab unzila kang diturunake apa kitab alaihi ing atase Nabi Daud. Dawe Nabi Daud hakun iku ketetepan netep alal akili ing atase wong kang ana akale
ai iku wajibun wajib alaihi ing atase wong akil kang duweni akal Allah apa yen to ora la yastagillu utawi ora katungkul sapa akil illa kejaba bisalasin telu minal khisali sangking pira-pira perkara tasawwadu sawijine luru lima adin maring nggon bali ai tegese luru li akhiratihi karena akhirate akil biada il a'mali kelawan nglakoni pira-pira amal as-sholihati kang bagus wa mu'natun lan karone ongkos lima asin maring nggon urip ai tegese diamun jumeneng bi amrin kifayatihi bi amri kifayatihi kelawan perkara kifayatihi kang nyukupi ing akil wasaunihi lan ngerkesa amrun wa fi ibaratin lan iku ing dalam ibarah wa murammatun utawi bagusake lima asin maring nggon urip bi fadhil mimi kelawan matahi mim ma wa fadhi ra'i lan matahi ra mara wa tasdidil mimi lan nyidahake mim wa marammatun ai tegese islahuhu bagusake maasi nggon urip wa talabu lan telune kaping telune wa talabu merkoleh lazzati bihalalin wa talabu merkoleh lazzatin kenikmatan bihalalin kelawan halal fa inna mongko setuhune kasbal halali merkoleh halal iku wajibun wajib dados wonten kitab Zabur menika disebutaken kalih Kanjeng Nabi Daud alaihi salam tiang urip tenggen donya niku lek akale waras niku punya 3 hak di dunia. Yang pertama mencari sangu urip. Sebelum masuk kubur ya harus mencari sangu. Karena seseorang yang memasuki kuburan itu ya perlu ongkos. Tidak hanya dunia saja yang memerlukan ongkos. Tetapi masuk ke kuburan itu ya harus mempunyai ongkos ketika kita nanti akan masuk kuburan. Karena ketika kita masuk kuburan tidak mempunyai sangu bila zadin kelawan tanpane sangu kalgorikil mugawwas seperti halnya orang yang tenggelam yang berteriak-teriak minta pitulungan, minta pertolongan, maka masuk kuburan juga harus membawa ongkos. Jangan sampai kita hanya memikirkan ongkos bagaimana kita hidup di dunia, karena hidup di dunia juga perlu ongkos, beli makan untuk kehidupan sehari-hari, beli rumah, beli mobil, beli motor dan lain sebagainya, asalkan itu semua dengan dicapai dengan halal. Dan dunia juga perlu ongkos. Nah, ketika dunia itu perlu ongkos, ke kuburan pun kita yang memerlukan ongkos. Maka dari itu disebutkan oleh Zabur, di dalam kitab Zabur oleh Nabi Daud bahwasanya haknya orang waras itu mencari ongkos di dunia untuk menjadi bekal nanti ketika memasuki kuburan, ketika nanti masuk ke kuburan, ataupun untuk persiapan nggon bali. Yang nggon bali itu mana tempat untuk kembali itu? Ya kuburan, sangkan parane dumadi. Maka dari itu nggon balinya itu adalah kuburan. Kita nginap di kuburan ya harus punya ongkos. Jadi ketika orang tidak mempersiapkan ongkosnya nanti di kuburan, itu dikatakan di dalam kitab Zabur, nggak waras orang itu. Akalnya nggak sehat. Karena apa? Beranggapan bahwasannya ongkos itu hanya diperlukan di dunia, untuk hidup di dunia. Salah besar.
Kita kontrak di dunia, kontrak ke kos kayak gitu, itu membutuhkan biaya. Ya kan, membutuhkan ongkos. Tetapi kos di kuburan kita juga butuh ongkos. Ongkosnya apa ya? Bila zadin itu tadi, orang yang tidak mempunyai amal ketika kos di kuburan nggak akan diterima oleh kuburan. Seperti halnya orang yang tenggelam di dalam lautan tanpa safinah, maka hidup ataupun mempersiapkan diri untuk gon bali sangkan patani dumadi, itu tadi disebutkan di dalam makalah yang ke-7 ini oleh Nabi Daud dalam kitabnya Zabur, bahwasannya ketungkul kewajiban bagi seseorang yang mempunyai akal itu cari ongkos untuk luru ongkos. Artinya ongkosnya buat apa nanti ketika akan tidur di kuburan, ya cari ongkos, jangan tanpa ongkos. Bila zadin nggak mempunyai sangu sama sekali, wong kita hidup di dunia aja butuh ongkos. Tidur di dunia, hidup di dunia, kita juga butuh ongkos. Apalagi hidup nanti kita ataupun tidur kita nanti di kuburan. Maka ketika kita nanti hidup ataupun mati, maka ya harus membawa ongkos. Ongkosnya apa? Ya amal soleh. Maka disebutkan di dalam kitab Zabur oleh Nabi Daud bahwasanya Allah yastaghilla utawi yen to ora katungkul sapa akil illa bisalasin kejaba telu minal khisoli sangking perkara-perkara. Tazawwadu sawijine, tazawwadu luru di sini kan mencari di sini ya beramal soleh. 5 adin korno gon bali, jangan sampai ketika kita pulang nanti ke kubur tidak membawa ongkos. Tegese li akhiratihi, mempersiapkan akhiratnya biada il a'mali sholihah, kelawan ngelakoni ngamal soleh. Wa mu'natun, dan ongkos 5 asin korno gon urip. Ya 3 perkara itu, yang pertama adalah cari sangu untuk mati. Yang kedua adalah mu'natun, mencari ongkos untuk urip. Wa mu'natun 5 asin, itu artinya ongkos korno gon urip. Kita hidup di dunia yang mesti cari uang. Lapar kita nggak cari uang, nggak bisa makan, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli motor, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli sepeda, nggak bisa beli sandang, pangan, papan. Maka dari itu ketika kita di dunia ya harus mencari muknah. Ketika tidak mencari muknah, nggak waras hidup kita, otak kita nggak waras. Itu dikatakan di dalam Zabur. Jadi orang yang berakil itu mempunyai 3 kewajiban hak di dunia. Yang pertama mencari ongkos untuk nanti memasuki kuburan. Yang kedua muknah, ongkos untuk hidup di dunia. Jadi pikiran kita harus kita biasakan bagaimana hidup yang layak, tetapi juga memikirkan bagaimana mati yang layak. Jangan hanya separuh artinya gimana, kita memikirkan hidup ataupun mati layak tetapi tidak memikirkan hidup yang layak. Ini juga enggak proporsinya. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana hidup yang layak, juga tidak lupa memikirkan bagaimana mati yang layak. Mati yang layak itu gimana? Ya husnul khotimah, membawa amal soleh. Jadi memenuhi kebutuhan kita dan menjaga agar usaha untuk memenuhi kebutuhan kita itu tercukupi, terjaga, dan selalu memperbaiki kelayakan hidup kita, membaguskan kualitas hidup kita. Lalu yang terakhir adalah tolabul lazzatin, mencari kenikmatan. Hak yang ketiga bagi seorang akil yang mempunyai akal. Ketika tidak mencari kenikmatan, yaitu mesti orang yang enggak berakal.
artinya orang yang tidak waras. Jadi lazimnya orang yang waras itu adalah mencari kenikmatan siapa saja. Tetapi kenikmatan di sini ya bihalalin, kelawan halal. Kawin itu juga merupakan kenikmatan. Tetapi ketika tidak halal menjadi sebuah maksiat yang besar, menjadi sebuah dosa yang besar. Nah, ini wajib kita cari kenikmatan ini dengan halal melalui akad, melalui akdun nikah, sehingga sesuatu kemaksiatan akan menjadi ibadah, dan disitulah kenikmatan yang akan kita dapat ketika kita melalui proses akad nikah, dan itu akan menjadi sebuah ibadah selamanya ketika kita berhubungan dengan istri kita. Ya kawin jadi ibadah, iya bukan? Makanya ketika kenikmatan itu dicari, watolabul lazzatin, haknya orang akil ini yang mencari kenikmatan. Ketika tidak mencari kenikmatan, itu enggak waras orang itu. Artinya akal waras kita itu akan mencari kenikmatan. Bihalalin, kelawan halal. Fa inna mongko setune kasbal halali, merkoleh halal, golek halal iku wajibun, wajib. Maka dari itu ketika kehalalan itu wajib, lazatu kasbul lazah di situ akan mengikuti kewajibannya dengan adanya kasbal wajib itu tadi, mencari sesuatu yang wajib. Ketika akal ini tidak mencari kenikmatan, maka khorijul adah minal akli, keluar dari akal sehat kita, berarti ya kita enggak waras. Maka orang yang waras itu selalu mencari kenikmatan bihalalin, kelawan halal. Ini adalah makalah yang ke-7 yang ada di kitab Zabur, kitabnya Kanjeng Nabi Dawud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangucap as-saminatu kang kaping 8 an Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga ridho sapa Allah anhu maring Abi Hurairah. Wa ismuhu utawi arane Abu Hurairah iku Abdurrahman ibni Sakhrin. Nama aslinya Abu Hurairah, Hurairah itu kan kucing, artinya bapaknya kucing, karena saking sayangnya Abdurrahman ibnu Sakhrin ini dengan kucing, maka dikatakan atau disebut sebagai Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibni Sakhrin. Annau setune Abu Hurairah iku qala dawuh sapa ya Abu Hurairah, dawuhe qala wis dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun utawi telu iku munjiatun kang nyelametake, ai mukhlisatun tegese nyelametake, li sahibiha maring wong kang duweni ha salas telu, minal azabi sangking biro-biro azab. 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang ketika mempunyai 3 perkara itu. Apa saja nanti kita jelaskan. Wasalasun utawi telu iku muhlikatun, ngerusak. 3 perkara merusak, ay tegese mukiatun kang nibaake lifailiha maring wong kang lakoni ha salasa telu fil halaki ing dalem karusaan. Wasalasun utawi telu iku darajatun, biro-biro pangkat, ay tegese manazilun pangkat, fil akhirati ing dalem akhirah, yaumul akhirah. Wasalasun utawi telu iku kafaratun, ngelebur lizanubi maring biro-biro dosa, amiliha wong kang lakoni ha telu. Amal
munjiyatun amal munjiyatu utawi kang nyelametake fa khosyatullahi mongko iku ajrih wedi maring Allah. Ya Allah taala halimun luhur sapa Allah. Ajrih fisiti ing dalem samar, wa ajrih fil alaniyah lan ing dalem padang. Udima dhisikake apa asitu samar li anna karna setuhune at-taqwa utawi takwa lillahi maring Allah fihi ing dalem sir iku a'la luweh dhuwur apane darajatan darajate wal qasdu utawi kaping pindhone sedengan fil fakri ing dalem fakir wal ghaniyyi lan ing dalem sugih tegese atawassut tengah-tengah fil maisati ing dalem panguripan nggon urip bi alam kelawan apa yen to ora yujawis ngliwati sapa wong fiha ing dalem maisah al hadda ing batesane wa radhiya lan ridho sapa wong bidzalika kelawan mengkonolah had wal adlu lan kaping telune al adlu utawi adil fitridoi ing dalem ridho keridoan wal ghadabi lan ing dalem jengkel biaya gediba kelawan apa yen to jengkel sapa wong lillahi karena Allah waya tudo lan ridho sapa wong litidahu karena ridhone Allah. Ada tiga perkara yang akan menyelamatkan. Ini yang bicara adalah Kanjeng Nabi. Ini yang memberikan dawuh bersabda adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam makalah yang ke-8 diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibni Sohrin. Abu Hurairah itu bapaknya kucing, kan begitu artinya, itu sebutan saja. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibni Sohrin. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ada tiga yang menyelamatkan, tiga pekerjaan, tiga hal perkara yang akan menyelamatkan manusia. Yang pertama, fakhosyatullahi mongko iku ajrih wedi kepada Allah, ajrih dumateng Allah. Lek pun ajrih niku mesti parek dumateng Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Khoslatani, dua perkara yang akan menjadi ataupun mulia itu adalah al-imanu billah wa naf'u linnasi, dan paling manfaat dumateng manusia safaqah. Jadi beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu khoslatani. La sai'a afdolu min khoslatani. Enggak ada dua perkara lebih utama dari dua perkara. Itu adalah yang pertama al-iman billah. Maka di situ iman itu ketika muncul keimanan kita, ketakwaan kita, maka fakhosyatullahi ta'ala, kita akan ajrih, takut dumateng Allah. Ketika kita takut, dia mesti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Visiti di dalam sesuatu yang tidak kita tonjolkan, tidak muncul dalam pribadi kita itu, tidak terlalu kita perlihatkan, visiti dalam kerahasiaan kita. Karena kadang ketika kita alaniyah, kita perlihatkan, itu yang ada adalah riya. Maka yang diutamakan adalah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tahu ketakwaan kita adalah Allah, bukan orang lain. Ketika kita memunculkan dengan alaniyah, itu kadang kita
terpancing, terbujuk oleh sifat pamer. Maka dari itu di dalam syirik, sesuatu yang samar, yang tidak katon, ketakwaan itu enggak katon, enggak terlihat. Ketika kita mengatakan kita yang paling takwa, ini li'ilahi kalimatillah, ini karena perjuangannya Allah, ini yang memerintahkan Allah, selalu kita dengung-dengungan gitu. Takutnya nantinya semua yang kita laksanakan itu adalah perintahnya Allah, tetapi itu hanya sebagai kedok, karena lama-kelamaan kita akan menjadi ujub, menjadi pamer. Tetapi kita ketika dalam sirri, dalam kerahasiaan kita, hubungan kita, karena semua hubungan itu baulat kabeh. Hubungan dengan manusia baulat, hubungan perdagangan baulat, hubungan dengan keluarga bulat, sehingga bulat hubungan dengan Allah. Maka dari itu ya dalam hal sirri ini ya kita beriman, takut kepada Allah. Kita dahulukan dalam kerahasiaan kita, dalam kesendirian kita dengan Allah. Wal qasdu yang kedua adalah setengah, sedengan. Artinya begini, kita itu mencari penghidupan dunia. Wa'mal lidunyaka kanaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika kanaka tamutu, dan wa'mal lidunyaka wala tansa, wa'mal li akhiratika wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerjalah untuk akhirat, beramallah untuk akhirat, dan jangan lupa kehidupan di dunia. Jadi qasdun di sini adalah wal qasdu, sedengan. Itu ya kita raih kehidupan dunia fil fakri wal ghaniyi. Kita jangan sampai terlalu miskin sehingga kita tergantung kepada orang lain, sehingga kita tergantung kepada pemberian orang lain. Kalau kita bisa berqasdu ini tadi, sedengan dalam hal kekayaan juga dalam kefakiran. Karena urusan dunia itu ya harus kita cari. Penghidupan dunia itu ya harus kita tingkatkan kualitas hidup kita. Jangan sampai kita tergantung kepada pemberian orang. Bekerja. Maka dari itu setengah, sedengan di sini adalah artinya tidak terlalu mencintai dunia. Enggak ngonjo-ngonjo, pengen sugih, pengen kaya, akhirnya lupa dengan akhirat. Maka dari itu al-qasdu sedengan fil fakri, di dalam kefakiran. Jangan sampai kita terlalu fakir, enggak boleh itu dalam Islam. Ya kita harus tolabul ma'isah, mencari penghidupan, tapi ya jangan sampai penghidupan itu melupakan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan akhirat. Maka al-qasdu di sini adalah sedengan. Jangan sampai kita berlebih-lebih dalam urusan dunia. Sebaliknya kita berlebih-lebih dalam urusan ghani, artinya dalam kekayaan kita itu akan menjadi tafahur. Artinya umek-umekan, bermegah-megahan. Kefakiran itu juga jangan sampai kita terlalu bersikap ataupun seolah-olah kita fakir banget, jangan, nggak boleh. Karena kehidupan itu ya harus kita tingkatkan kualitas kita. Kita mencari penghidupan jangan sampai tergantung dari pemberian orang lain. Dan jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam hal kekayaan, sehingga kita bermegah-megahan. Di situ ada hak-haknya orang fakir di dalam kekayaan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini yang kedua adalah qasdu, sedengan fil fakri wal ghani, tegese atawassutu tegese atawassutu tawi tengah-tengah fil maisati ing dalem maisah.
bialam yujawis kelawan apa yen to ora ngliwati sapa man fiha ing dalem maisah al hadda ing batasane definisine wa radiya lan tido sapa wong bizalika kelawan mengkono lah hat. Kita sudah berusaha enggak kaya-kaya, enggak apa-apa, perintahnya bukan untuk menjadi kaya tapi melaksanakan perintahnya Allah, ibadah kepada Allah. Boleh kita jadi kaya, tapi yang diperintahkan kita bukan untuk menjadi kaya itu, tetapi adalah melaksanakan perintahnya Allah, beribadah kepada Allah, itulah adalah perintahnya. Maka di sini ketika kefakiran dan kekayaan, yaitu harus kita seimbangkan. Jangan sampai kita terlalu fakir, karena ketika kita fakir kadal fakru kufuron, karena orang yang fakir itu cenderung kepada kekafiran, dan orang yang kaya itu mesti akan bertafakur ketika tidak melaksanakan perintahnya Allah. Boleh kita kaya, tapi perintahnya bukan untuk menjadi kaya, tetapi beribadah kepada Allah. Maka ketika tawasud ini bisa kita laksanakan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, yang pertama tadi disebutkan oleh Kanjeng Nabi adalah khosyatullah fisiri wal alaniyah, ajrih dumateng Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-qasdu, sedengan, artinya tengah-tengah di dalam kefakiran dan kekayaan. Tidak sampai pada batas-batas yang keluar dari batasannya. Seperti halnya apa, kuaya akhirnya berfoya-foya, bermegah-megahan, kaya, tetapi mengtasarufkan kekayaannya, memberikan hak-haknya dalam kekayaannya itu tadi. Haknya siapa? Haknya fakir, sodakoh, mengeluarkan sodakoh. Maka di situ juga bisa dikatakan sebagai al-qasdu, tawasud. Lalu yang terakhir dikatakan oleh Kanjeng Nabi al-adlu, utawi adil. Adil di sini gimana? Fil ridhoi ing dalem keridoan, wal ghadabi lan ing dalem ghadab, kemarahan. Orang yang adil itu tidak mesti harus berpihak kepada sesuatu yang menjadi kecondongan dia, tetapi adil di situ adalah adil karena ridho kepada satu perkara karena ridhonya Allah, dan marah kepada satu perkara karena kemarahannya Allah. Maka dari itu ketika kita marah, jangan sampai kita memutuskan satu perkara. Kita keluar dulu, kita tenangkan, lalu kita putuskan. Umpamanya kita mempunyai masalah dengan keluarga, mempunyai masalah dengan istri, mempunyai masalah dengan teman, dengan orang lain. Jangan sampai memutuskan ketika kita marah. Tapi keadilan di situ adalah biayak doba kelawan opo yento jengkel sopo wong lillahi karena Allah. Ya, kemarahannya itu disebabkan karena Allah marah dengan sesuatu itu, disebabkan karena kemarahannya Allah, tidak ridhonya Allah. Dan meridhoi sesuatu ya disebabkan karena ridhonya Allah. Ketika bisa memutuskan seperti ini, maka posisi psikologi kita harus tidak dalam posisi marah. Ketika kita marah, mesti keputusan yang ada tidak pada apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu biayak doba kelawan opo yento jengkel nesu sopo man lillahi kelawan Allah, karena Allah. Wayaddo lan ridho sopo wong li ridhohu karena ridhone Allah. Jadi tiga hal ini yang akan menyelamatkan manusia ketika seseorang itu mempunyai tiga hal ini. Yang pertama adalah khosyatullah, takut ajrih dumateng Allah, takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-qasdu, tawasud, tengah-tengah dalam kefakiran dan kekayaan. Yang terakhir adalah al-adlu, adil, fitrodoi ing dalem ridho, keridhoan, wal ghadabi lan ing dalem ghadab, jengkel.
ridho karena Allah dan jengkel karena Allah. Wa amalan anapun al muhlikatu utawi kang ngrusak fasuhun sadidun mongko iku medit kang banget. Yang pertama yang merusak tadi disebutkan ada yang salasun munjiatun yang nyelametake. Wa amal muhlikatu anapun utawi muhlikat pira-pira kang rusak fasuhun mongko iku medit sadidun kang banget. Tegese bakhilun sadidun kang banget. Falayu di mongko ora nglakoni sapa wong mabarang alaihi kang wajib min hakillahi saking hake Allah, ketetepane Allah. Ya Allah taala halimun nur sapa Allah wa hakil khalqi lan hake makhluk. Jadi yang dikatakan medit itu ya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dari hak-haknya Allah dan juga haknya manusia atau haknya makhluk. Wa fi riwayatin lan ing dalem sawijine riwayah fasuhun muta'un mongko iku medit muta'un kang ditunduki. Fasuhun muta'un iku medit kang ditunduki. Tegese bakhilun yo medit yuti'uhu kang tunduk sapa kang tunduk ing bakhil ing medit sapa al insanu menungso amma anapun laukana lamun ana apa al bukhlu medit iku maujudan wujud fin nafsi ing dalem awak-awak ghairi muta'in tanpane ana tunduke fala yakunu mongko ora ana apa al bukhlu muhlikan ngrusak ora ana apa medit iku muhlikan ngrusak liana ukarna setuhune bukhlun medit iku minas sifatil lazimah saking sifat-sifat kang lazim linafsi kaduwe awak-awak. Jadi sifat medit itu sebenarnya merupakan sifat kelazimannya manusia. Semua manusia mempunyai sifat medit. Ketika medit itu ditaati, dipatuhi, ditundui, itulah yang merusak. Tetapi kalau medit yang tidak ditundui artinya hemat, tidak tafakhur, tidak umu-umuan, tidak bermegah-megahan dalam hal sesuatu, maka itu juga menjadi kebolehan, tidak merusak. Artinya hemat, bukan medit. Kalau medit fasuhun atau medit bahlun muta'un, bakhil yang ditundui, dipatuhi, sehingga seseorang itu patuh kepada kemeditannya itu, maka itu yang merusak. Tiga hal yang merusak dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah fasuhun sadidun, medit yang banget. Tetapi medit yang merusak itu adalah medit yang tidak berlebih-lebihan, tidak ditunduki, tidak ditaati. Kalau tidak taat kepada medit itu tadi, artinya itu tidak merusak. Karena apa? Sifat lazimnya manusia itu mesti medit, sayang kepada barang miliknya, itu artinya hemat. Lalu yang kedua adalah hawan, tawi hawa nafsu mutabaun kang den ikuti bayat tabi'a kelawan apa yento anut sapa man ma barang yakmuruhu kang merintah hu ing man apa hawahu hawa nafsune. Hawan muttabaun ini yang kedua. Hawan muttabaun itu adalah hawa yang diikuti oleh seseorang. Ketika hawa itu tadi, hawa nafsu itu tadi memerintahkan segala sesuatu lalu diikuti tanpa
memakai akal. Maka ketika yang menjadi satu perintah utamanya adalah akal, itu akan menolak hawa nafsu. Tapi yang telah menjadi satu penggeraknya itu adalah hawa nafsu, maka akalnya nggak berfungsi, maka dia akan mengikuti semua hawa nafsunya. Tetapi ketika akalnya waras menjadi satunya, maka yang akan membelen adalah akalnya, nggak akan diikuti hawa nafsunya itu. Itulah yang merusak. Yang pertama adalah fasuhun sadidun, medit yang banget. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i, yang ketiga ijabul mar'i, nguwongake sapa menungso binafsihi kelawan awake mar'i menungso. Ijabul mar'i binafsihi tegese nazruhu ningaline mar'u ilaiha maring nafsi biainil kamali kelawan zate sampurnone ma'anisyani kelawan sertane ma'anisyani sertane lali ni'matillahi ing nikmate Allah ta'ala wa ma'al amni lan sertane aman rumangsa aman min zawaliha saking keplesete nafsun. Jadi yang terakhir adalah ijabul mar'i. Ijabul mar'i ini artinya bangga karena mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah sempurna. Ijabul mar'i binafsihi itu membanggakan dirinya, berlebihan terlalu membanggakan dirinya. Ijabul mar'i di situ artinya bahwasanya dia itu melihat dirinya itu dengan ainil kamalah, penglihatan yang sempurna kepada dirinya, bahwasannya dirinya itu sempurna dan juga lupa akan nikmatnya Allah, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah agar tidak terpeleset. Tapi mengatakan kesempurnaan dirinya itu disebabkan karena diri pribadinya sendiri, dengan merasa aman bahwasannya nafsun itu tidak bisa terpeleset. Yang menjadikan kita tidak terpeleset oleh nafsu kita itu adalah Allah. Ketika akal kita bisa menerima, bisa membelen hawa nafsu, maka dari itu i'jabul mar'i binafsihi tegese nazruhu ningaline mar'u ilaiha maring nafsi biainil kalam kamali kelawan zate sempurna, kelawan peningale kang sempurna manisyani sertane lali nikmatillahi nikmate Allah. Wa ma'al amni lan sertane rumangsa aman min zawaliha sangking keplesete nafsu. Nah, ini dalam makalah yang ke-8 ini. Artinya adalah bahwasannya Kanjeng Nabi itu memberikan sesuatu kepada kita melalui hadis Abi Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasannya 3 hal yang menyelamatkan kita itu khosyatullahi, ajrih kepada Allah, takut kepada Allah, fisiri wal alaniyah, lalu qasdu tengah-tengah sedengan, tawasud fil fakri wal ghaniyyi lan kekayaan, lalu al adlu, kita itu harus adil dalam hal keriduan dan kejengkelan. Jangan sampai kita jengkel hanya disebabkan oleh hawa nafsu kita. Jengkel kita, marah kita karena Allah, ridho kita juga karena ridhonya Allah. Lalu ketika kita diselamatkan oleh 3 perkara ini, kita juga akan dirusak oleh 3 perkara yang lain. Maka dari itu ya kita harus menjauhi itu. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya fasuhun sadidun, 3 hal yang merusak kita itu. Yang pertama adalah medit,
medit kang banget. Tetapi ketika medit itu tidak ditundui, tidak dipatuhi, itu tidak menjadi sebuah hal yang merusak. Karena sifatnya manusia itu, atau bukhlun itu min sifatil lazimah, sifat yang lazim dari seorang hamba, seorang manusia. Iman kepada yang dimiliki itu merupakan satu sifat yang lazim bagi manusia, tetapi tidak ditaati. Kemeditannya itu, kebakhilannya itu tidak ditaati oleh manusia itu. Ketika harus ditasarufkan, ya ditasarufkan. Ini namanya himmat. Kalau fasuhun sadidun itu medit yang banget, yang seharusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan, yang seharusnya menjadi haknya untuk dikeluarkan itu tidak dikeluarkan. Khud min amwalihim sodakotan tutoh irohum wa tuzaki, ini tidak dilaksanakan. Itu yang dikatakan fasuhun sadidun, bakhil yang banget. Kalaupun kita bakhil itu boleh asal tidak kita tundui, karena bakhil itu adalah sifat lazimanya seorang manusia. Himat artinya kan begitu, kita menghemat. Lalu ketika yang merusak pertama itu fasuhun sadidun, yang kedua adalah hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti ini ketika akal kita kalah oleh hawa nafsu kita. Yang menjadi ratunya bukan akal kita, tetapi hawa nafsu kita. Ketika yang menjadi ratu, yang memerintahkan semua pergerakan dari anggota tubuh kita, itu adalah akal yang sehat, maka tidak mungkin akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mesti akan melaksanakan semua perintahnya Allah dan Rasulnya. Karena akal sehatnya itu bisa bekerja. Tapi kalau akal sehat ini kalah oleh hawa nafsu, maka akal sehat akan dipimpin. Yang menjadi ratunya adalah hawa nafsu. Lalu yang ketiga yang merusak itu adalah i'jabul mar'i binafsihi. Artinya memandang dirinya, membanggakan dirinya bahwasanya dia itu sempurna. Melihat dengan penglihatan sempurna kepada dirinya, melupakan nikmatnya Allah, dan merasa aman bahwasanya tidak akan terpeleset hawa nafsunya. Nafsunya, awaknya, markun itu tadi, manusia itu tadi. Maka semoga kita dihindarkan dari tiga hal ini yang merusak, yaitu yang pertama adalah suhun sadidun, wahawan muttabaun, wa ijabul mar'i binafsihi. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam makalah yang ke-8 dan makalah yang ke-7, makalah yang ke-7 dan yang ke-8 ini. Semoga membawa berkah, bisa menambah keilmuan kita, dan selanjutnya kita bisa melaksanakan apa yang ada di kitab Nashaikhul Ibad ini sebagai simpanan kita nanti fi yaumil akhir, dan kita akan mempunyai sangu ketika memasuki akhirat, memasuki kuburan, sangu dari amal soleh. Allahumma fiqil aqwamit thoriq, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.